Salah satu Menteri Kabinet Prabowo Subianto atau Menteri Kabinet Merah Putih menggemparkan gedung DPR karena memang suaranya yang sangat lantang untuk menyuarakan menyita aset koruptor di Indonesia. Ya, ini memang sudah disuarakan sejak era kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Saat itu Pak Presiden kan sudah mengirim surat Presiden terhadap DPR. Lalu RUU perampasan aset nampaknya belum bisa disahkan. Namun di era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ternyata hal yang sama juga digaungkan karena memang korupsi ini di Indonesia sudah sangat mendarah daging. Tentunya kita tidak ingin negara yang indah ini harus dikotori oleh para koruptor dan tikus kantor. Tentu saja kita harus menolak aksi korupsi dimanapun itu berada. Namun yang menarik adalah ternyata hasil sitaan dari koruptor ini bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Tentu saja dari tanah dan lain-lain, itu semua adalah barang berharga yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Dan itu jelas lebih bermanfaat daripada untuk koruptor karena memang judulnya perampasan aset. Tentu saja ini kebijakan yang cukup simpel namun memerlukan nyali yang besar karena tentunya akan dihadapkan oleh para koruptor yang tentu saja memiliki siasat-siasat tertentu untuk mengkelabui pemerintah. Tentu saja kita harus mendukung sepenuhnya langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam mengerahkan kabinetnya untuk mengantisipasi dan menyita semua aset koruptor di Staf Indonesia. ditayangkan slide-nya. Sambil menunggu Ketua, saya setuju 100% dengan sampaikan Ketua bahwa DPR salah tugas pokoknya adalah pengawasan. Jadi saya nyatakan kementerian saya terbuka 100% untuk satuan 3 bisa dilihat dan bisa dilihat oleh Komisi 5. Kemudian saya juga setuju semua rapat-rapat terbuka. Kemudian saya juga setuju tadi kalau boleh saya pernah jadi anggota DPR 15 tahun. Dukungan dari komisi anggota DPR itu saya tahu sangat penting. Jadi makin tahu susahnya jadi menteri, makin bagus buat saya. Ya gitu, makin ngerti apa persoalan yang kami hadapi, makin bagus. Jadi nggak ada alasan buat kami tidak terbuka. Justru saya sangat senang kalau teman-teman Komisi 5 mengerti apa yang kami hadapi. Kita mulai Ketua ya. Ini yang kami akan kerjakan. Program 3 juta rumah. Gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Ini Presiden kita Pak Prabowo. Hanya satu yang foto tidak akan pernah Ketua temukan foto saya atau foto wamen saya. Karena kita garis komandonya jelas. Kita diangkat oleh Presiden. Dan kemudian dalam fokus menata ini saya rasa tadi Ibu Yasti sudah tahu, saya setuju kita rapat efektif. Saya anggap ini sudah tahu semua ya, jadi kita lewatin aja ya Ketua. Boleh ya? Oke. Lanjut, untuk ini Ketua, keterbukaan yang Ketua maksud, kemarin sore saya kumpulkan 300 stakeholder daripada kementerian kami. Kami belum punya ruangan auditorium, kami masih pinjam atas kebaikan Menteri PU. Ya, jadi kami undang semua asosiasi, kami undang mantan-mantan menteri, kami undang semua developer, kontraktor, supplier, konsultan dari yang kecil sampai yang paling besar. Untuk apa? Untuk keterbukaan dan komunikasi. Jadi kemarin kami presentasikan ini Ketua. Ini harusnya sudah ditandatangani oleh Presiden. Tapi atas kebaikan Presiden, saya minta waktu di Magelang, mohon ditunda dulu. Jadi saya sudah bicara dengan Presiden, bicara dengan Menseknek, dan bicara dengan Menpan RB. Karena struktur yang diajukan itu bukan pada saat kami menjadi menteri. Dan belum saatnya dengan target-target besar dan mimpi-mimpi besar dari Bapak Presiden. Di sini kami terus terang membuat struktur yang progresif, revolusioner. Untuk menjawab nomor 1 saya lihat digitalisasi, kami mau digitalisasi semua. Untuk pengadaan barang dan jasa digitalisasi semua. Kemudian kami juga poin-poin aja Ketua,
kami membuat singkat. Jadi ini Direktur Jenderal nanti adalah ada desa, kota. Jadi jelas nanti Dirjen di desa ini tugasnya 2 juta rumah, dia bagaimana caranya? Dia pasukannya jelas sudah dari sini. Jadi nggak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen. Jadi efektif dia bicara di situ. Ini saya akan cari dirjen kota yang bisa bangun 1 juta dengan berbagai macam skim. Pasukannya juga udah ada di sini. Pembiayaannya, perencanaannya, dan sebagainya. Jadi kita mau buat struktur yang efektif, dan ini kami mohon masukan dari teman-teman DPR di Komisi 5 yang berpengalaman. Apakah ini sudah kredibel? Apakah ini sudah terbuka? Apakah ini sudah anti korupsi? Apakah ini sudah efisien? Saya mohon masukan. Masalahnya waktunya sangat singkat. Saya hanya dikasih waktu 5 hari karena saya baru tahu dari Ibu itu sudah dari Menpan RB dan Pak Menseknek sudah di meja Menseknek. Atas kebaikannya kami tunda dulu, Pak. Dan saya menghormati sekali kalau boleh ada rapat khusus, saya mohon ini dibuka dan diberikan masukan oleh teman-teman. Saya sangat sekali menginginkan supaya kita terbuka benar, bahkan strukturnya pun saya buka. Ini bukan ini ya, baru usulan. Jadi hari ini bukan acara sosialisasi nih Pak Ketua. Ini acara kami, ini loh usulan kami, tolong kritisi struktur ini. Kalau ada yang kurang, ada yang saran, saya pengen sekali ini disampaikan. Dengan semangatnya, misalnya ada bagian kemarin tuh, gini Ketua, nanti saya masuklah ke anggaran ya. Anggaran itu anggaran kami kecil tapi tidak membuat kami kalah. Kami yakin dengan konsep gotong royong dari founding father kita bisa selesaikan masalah ini. Nanti saya kasih data-datanya betapa anggaran makin kurang tapi target makin tinggi. Itu hanya bisa dijawab dengan transparansi, anti korupsi, dan juga gotong royong. Nggak ada lagi yang bisa menjawab itu. Anggaran 2024 dan 2005 turun, targetnya meningkat banyak, nggak ada lagi jawabannya kalau tidak itu. Ini tahun 2024. 2004 targetnya 145.000. Saya mendapat data dari Dirjen Perumahan, baru tercapai 34.000 per hari ini. Anggarannya 14 triliun. Bayangkan, ini kita tahun ini, itu targetnya hanya 145.000. Per hari ini, baru tercapai 34.000. Saya mohon sebagai fungsi pengawasan DPR, kritisi saya, betul nggak data itu? Bapak-bapak, ibu-ibu kan banyak yang sudah berpengalaman, betul nggak data ini? Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja, bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta. Ini datanya ya. Kemudian lanjut yang 2025. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun. Mesti bangun 3 juta rumah. Ya, tolong juga kritisi apakah betul anggaran ini. Karena mungkin sebagian Bapak Ibu yang membuat anggaran ini bersama kementerian yang sebelum saya. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka ya, dari awal kita terbuka sejelas-jelasnya. Nah, lanjut. Ada lagi? Udah cukup ya. Dan saya mau sampaikan itu supaya tadi Pak Ketua bagus sekali, frekuensi kita sama untuk melihat situasinya. Jangan kita tidak melihat frekuensi yang berbeda, melihat situasi yang berbeda. Ya, jadi kalau kita melihat situasinya sama, kita tahu posisi kita hari ini di mana, kita tahu mau ke depan bagaimana, kita tahu kita punya peluru seperti apa untuk membangun itu, dan kita cari solusinya. Ketua, saya izinkan, saya mohon izin untuk menyampaikan apa pikiran kami sebagai menteri. Keterbukaan itu betul-betul di briefing sama Pak Presiden bahwa negara yang maju pemberantasan korupsinya adalah Denmark karena keterbukaan publik, bahkan dari proses perencanaan, dari proses anggaran, tidak ada yang publik. Sehingga kontrolnya bukan hanya internal audit seperti Irjen, BPK, BPKP, tapi publik mengontrol. Bukan hanya DPR, tapi juga kekuatan publik.